beliau itu sudah dalam banyak kasus yang sama ataupun yang 11-12 dengan apa yang terjadi saat ini. Beliau kalem down aja, gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau kan sudah diklarifikasi. Dan tentu apa yang beliau sampaikan itu sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke khalayak ramai, begitu Ustaz. Ya, justru karakteristik seorang ulama itu adalah dia bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Bukan hanya di hadapan sesama manusia. Dan dampaknya ini tentu saja sudah beliau baca. Seperti itu. Begini saya kira, kalau mau berbicara tentang kata ulama, kan kalau bicara tentang ulama maka dunia Islam tahu ada ulama su. Ini yang mungkin dalam dunia sekarang ini diartikulasikan, ditafsirkan dengan ulama yang katakanlah dalam tanda kutip penjilat itu ulama su. Tapi kalau mau berbicara tentang kriteria dan karakteristik ulama itu, cobalah rujuk kembali itu kitab Ihya Ulumuddin. Ada Imam Ghazali di situ 20 kriteria ulama dunia akhirat. Atau kemudian menggunakan pendekatan yang lebih valid lagi dari Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh itu dimuat dalam salah satu hadis yang termasuk saya Tahdus bin Nikmah kumpulkan dalam salah satu karya tulis itu Arba'ina hadisan min kalami Sayyidis Syuhada an fadailil ulama. Begini bunyi hadis itu begini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu inda kulli alimin. Jangan kamu duduk pada semua orang yang kamu katakan atau bahkan ada opini yang berkembang dia itu ulama. Nabi kasih warning gitu, jangan duduk di semua orang yang berilmu. Illa ila alimin yad'uka min khamsin ila khamsin. Kecuali ulama, orang alim, ya katakan ulama yang mampu membawamu, mengajakmu dari 5 hal kepada 5 hal. Yang pertama itu adalah minasyaki ilal yakin. Ya. Yang mampu mengajak kita dari keraguan kepada sebuah keyakinan. Menyampaikan statement, menyampaikan data yang tidak menimbulkan keraguan di hadapan publik, di hadapan umat, di hadapan masyarakat. Itu kan untuk mencari kepastian gitu loh. Nah, silahkan nanti kita sendiri masing-masing yang ukur gitu loh. Yang kedua, minaria ilal ikhlas. Tadinya kamu orang yang begitu pamer, lalu kemudian dengan kau berguru kepadanya, kau menjadi orang yang ikhlas. Nah, kadang kita lebih dulu baperan kita gitu loh. Kita lebih stylish, mengedepankan stylish, akhirnya melahirkan sikap over confident kita, terlalu percaya diri kita gitu di situ tentang apa yang kemudian menurut kita itu adalah hak setiap individu begitu. Nah, dari riya kepada ikhlas gitu loh. Persoalannya ada unsur pamernya. Dari apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak Tuan Guru Bajang, saya kira itu berbicara sesuatu yang objektif dan ini ranah-ranah sesuatu yang memang itu sebuah keniscayaan. Saya kira watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Beliau juga sedang menjalankan fungsi keulamaan beliau saya kira di sini untuk kita saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Lalu kemudian yang ketiga minar raghabati ila zuhdi. Nah, ini dari kemudian mengajak yang tadinya kita itu begitu ambisius, begitu menjadi orang yang lebih zuhud gitu. Artinya apa? Ulama itu mengajarkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi gitu loh. Dimana apa yang ada di dunia ini untuk wasilah kita mencapai kebahagiaan akhirat. Saya kira itu yang ketiga kriteria itu. Nah, persoalannya adalah ini kan tergantung motif-motif orang masing-masing gitu loh. Nah, lalu kemudian yang keempat itu adalah minal kibriya ila tawadhu. Nah, itu dari engkau itu sombong asalnya, tapi engkau berguru kepadanya engkau menjadi lebih rendah hati. Pertanyaannya, dari seluruh konten-konten yang dihadirkan oleh baik itu di YouTube, ya di Instagram, bahkan di TikTok, apalagi di seluruh media sekarang itu, sosok TGB itu saya yakin
hadirkan satu fakta, satu bukti gitu loh, bahwa beliau pernah menyampaikan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan kapasitas beliau. Minal kibriya ila tawadhu. Artinya apa? Jangan mentang-mentang kemudian kita saya dapat informasi begini-begini, lalu sangat percaya diri sekali dan jumawa kita menghadirkan itu. Nah ini kan mengajak, saya yakin itu akan menggerakkan hati orang, menggiring opini publik untuk bersikap lebih benar gitu loh. Yang namanya sombong itu kan adalah al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Gitu loh. Menolak kebenaran, gitu loh, menolak kebenaran dan justru cenderung merendahkan orang lain. Kan itu kalau kita mengacu pada definisi sombong itu. Nah, lalu pada konteks ini gitu loh. Kan orang akan bertanya-tanya sekarang, kenapa sih? Kenapa harus dia gitu loh? Kenapa harus beliau? Kenapa harus menggunakan diksi atau pilihan kata ulama itu? Yang terakhir, dalam hal menjalankan fungsi relaksasi sosialnya, ketika umat dalam keadaan kebingungan atau bahkan gontok-gontokan gitu loh, maka kriteria ulama yang kelima dalam hadis itu adalah di mana kita diajak minal adawati ila nasiha, dari sebuah permusuhan kepada cenderung menasihati. Nah pertanyaannya, kalau kita teropong gitu loh, kita berangkat dari kriteria 5 kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keulamaan seseorang, saya sangat yakin dan kita hakul yakin bahwa semuanya ada pada TGB gitu loh. Lalu pertanyaannya, sisi su-nya itu apa? Nah itu dia. Nah jadi kami menuntut apa kemudian, kalau dikatakan beliau penjilat, apa yang dijilat? Mohon diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Jika tidak, maka jangan salahkan orang lain, bahkan banyak orang di luar ruangan ini, banyak orang yang berkeberatan. Gitu loh. Lalu kemudian berbicara soal TGB sudah menghadirkan data gitu loh. Tinggal ada proses replik dan duplik gitu loh. Ketika ada tuduhan, maka buktikan gitu loh. Kalaupun yang bersangkutan misalnya nggak minta maaf, tetapi minimal bagaimana meredam, ya tentunya dia harus buktikan, dia harus uraikan maksud motif itu disampaikan kepada halayak ramai untuk tidak mengundang gelombang massa yang besar. Nah saya kira itu sangat beralasan sekali dan kita berkeberatan. Lalu kemudian sangat tidak beralasan sekali ketika kemudian guru kita di justice. Saya khawatir akan terjadi pada ulama-ulama yang lain dengan segala motif-motif orang. Apalagi kemudian, mohon maaf, ada background gitu loh. Ada background kelompok tertentu di belakangnya. Ya kan? Yang sudah identitasnya kan sudah teridentifikasi gitu loh. Mewakili kelompok apa gitu kan, sudah terbukti gitu. Dan itu kemudian bukan berasal dari pelacakan, tetapi justru menemui yang bersangkutan langsung. Nah ini kan ada segmen baru yang ingin dibangun untuk kemudian bagaimana di tengah-tengah bangsa ini ingin menghadirkan ya kader-kader terbaiknya. Jangan kemudian kita kembali ke pepatah lama gitu loh, patah tumbuh hilang berganti. Tetapi sebelum patah dan hilang udah ada pengganti gitu loh. Saya kira kehadiran ulama-ulama karismatik kita, dan saya yakin juga sejak berdirinya bangsa Indonesia, ya sejak berdirinya bangsa Indonesia, saya yakin Soekarno juga ada ulama di belakangnya. Mulai dari guru spiritualnya, ya kan, orang-orang para kiai yang menjadi tokoh yang kemudian beliau mintai pertimbangan dalam situasi emergensi bahkan. Apalagi kemudian kita lihat presiden-presiden setelahnya nggak pernah pisah dia. Nah, persoalannya sekarang keharmonisan antara ulama dan umarok kita ini diganggu, dan ini kita harus berkeberatan. Betul. Karena ini mengganggu stabilitas nasional. Ini sangat mengganggu situasi yang tentunya dengan banyak persoalan bangsa kita. Lalu dihadirkan belum selesai persoalan yang satu, dihadirkan persoalan yang baru lagi. Nah, kita tidak mau ada dikotomi. Secara tidak langsung, kalau
analisis politik kami di kader muda NWD itu ketika berbicara ini adalah kan dikebiri dan dibunuh karakternya ulama untuk tidak hadir di ruang publik untuk ikut mengambil andil dalam membangun bangsa. Lalu kemudian yang kedua, peran-peran ulama ini harus dipatahkan. Akhirnya terbangun pemikiran yang sekuler untuk memisahkan antara agama dan negara. Padahal keharmonisan sudah terjadi lama gitu loh. Nah ini diganggu, maka saya yakin ketika kita menyadari keharmonisan antara ulama dan umara ini terganggu, maka kita sebagai rakyat Indonesia itu tentunya fungsi saling menasihati, kemudian saling memberikan pemahaman yang baik. Itu sangat penting sekarang ini, ya. Jadi hal itu yang membuat saya terpanggil juga untuk hadir di Ruang Anjum sebenarnya. Luar biasa. Saya berharap dan saya yakin Ruang Anjum akan mensondingkan apa yang saya sampaikan ini gitu loh. Insya Allah. Ya. Nah mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu juga kita dalami di situ. Ada motif-motif lain sebenarnya yang kemudian pada mulai dari tahun 2016 kita tahu di situ, ya ada gelombang bela ulama dan lain-lain. Nah itu yang kemudian dalam bentuk-bentuk yang berbeda, apakah itu sukupnya kecil, menengah, bahkan besar, saya yakin. Maka kita mohon kepada pihak-pihak berwajib di sini dalam hal ini aparat penegak hukum kita untuk menindak tegas, ya, dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan kemudian juga tentunya untuk memberikan efek jerah, ya. Boleh ada di tengah kemerdekaan kita bersuara, berpendapat, tapi harus kita akui dong, kita bebas berpendapat itu dalam kemerdekaan kita gitu loh. Jangan kemudian kita merdeka dalam kebebasan kita. Nah itu kan akan mengikat kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Nah saya kira itu yang terjadi saat ini. Nah cuma dua hal ini, berbicara soal sosok TGB, kami kader Sampar keberatan. Berbicara sebagai masyarakat, ya, pencinta ulama, ya, dicatutnya diksi kata ulama itu, saya khawatirkan ini akan bias dan isunya akan kemudian dibiaskan sampai kemudian tidak menutup kemungkinan akan diperlebar langkah-langkah ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menghendaki adanya pembatasan ruang gerak, pembunuhan karakter, dan juga kemudian ingin menggiring bangsa ini kepada pemahaman sekuler gitu loh. Nah kita tidak menginginkan hal itu saya kira.